bersama. Jadi untuk menjelang beberapa hari raya ya, dan hari ini bulan ini Desember, menjelang Natal nanti 2024 dan tahun baru 2025, kita akan tetap melaksanakan intensifikasi pengawasan pangan. Kenapa judulnya intensifikasi? Karena lebih intensif daripada sebelumnya. Gitu. Kalau sebelumnya kita rutin saja periksa gitu ya, memantau, memonitor. Tapi ini kita lebih intensif gitu ya. Mungkin hampir setiap hari kita turun, timnya yang diturunkan juga lebih banyak. Dan dilakukan juga bisa secara mandiri, Badan POM sendiri kita, atau nanti secara terpadu. Nah, nanti kita akan memeriksa di sarana-sarana distributor, di sarana retail ya, supermarket, minimarket gitu. Kemudian juga nanti ada mungkin di beberapa titik yang keramaian ya, termasuk dari libur tuh, misalnya kayak di CFD gitu ya, dan lain-lain gitu. Karena di momen ini itu demand dan peredaran pangan itu tinggi ya, jadi permintaan di pasar mungkin ya, dari masyarakat itu tinggi, kemudian juga produsen juga memproduksi banyak, distributor juga mendistribusikan juga banyak gitu, karena untuk untuk keperluan nanti di hari raya dan tahun baru gitu. Nah, kita lakukan intensifikasi pengawasan karena untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya ya. Nah, di tengah-tengah itu, di tengah-tengah banyaknya produk yang diproduksi, yang beredar gitu ya, ada saja nanti orang-orang yang dalam tanda petik nakal gitu ya. Ya, dia ada produk-produk yang kadaluarsa atau yang sebentar lagi kadaluarsa begitu ya. Kalau misalnya dia dimasukkan dalam parcel tuh kan, parcel tuh kan kadang-kadang nggak langsung dikonsumsi kan, dipajang dulu gitu. Nah, itu kalau udah dekat tanggal kadaluarsanya kan takutnya nanti pas dibuka dia sudah kadaluarsa gitu. Atau diselip-selipkan produk rusak misalnya gitu. Atau mungkin dia pasang diskon misalnya 5%, padahal produknya yaitu tadi entah rusak atau kadaluarsa atau sudah dekat kadaluarsanya gitu. Kemudian ada juga produk-produk yang ilegal masuk nih. Nah, itu juga menjadi salah satu perhatian kita karena demand-nya banyak, permintaan banyak. Nah, untuk hari raya kan mungkin kita sediain di rumah. Nah, produk ilegal ternyata juga ada banyak masuk. Kemarin kita mulai dari minggu pertama, satu minggu terakhir di bulan November. Jadi 1 minggu sebelum Desember itu kita sudah mulai sampai nanti tanggal 1 Januari. Proses intensifikasi pengawasan itu begitu. Nanti akan kita laksanakan secara mandiri maupun nanti kita gabung dengan instansi lain. Gitu, ada yang sifatnya bersama-sama. Sementara ini sampai sekarang tanggal berapa? 10 Desember udah terperiksa ada 39 sarana. Ya, ada distributor, ada retail, toko gitu ya, supermarket, minimarket. Yang memenuhi ketentuan ada 25 sarana. Ada yang tidak memenuhi ketentuan, ada 14 sarana. 14 sarana yang tidak memenuhi ketentuan itu ada 9 sarana yang menjual pangan tanpa izin edar atau ilegal ya. Impor itu dari Malaysia, kebanyakan dari Malaysia, sebagian dari Cina ada. Kemudian ada 2 sarana menjual pangan kayak impor, ada juga kadaluarsanya. Kemudian ada 3 sarana yang menjual pangan ilegal atau tanpa izin edar tapi produknya lokal gitu. Nah, jadi dari 14 sarana itu kita temukan produk itu sebanyak 120 item, 120 jenis gitu ya, atau 1245 pieces gitu. Lumayan banyak, 1245 pieces dari 120 item. Nilai ekonominya ini kalau kita hitung ada 21.210.000 rupiah itu sementara itu. Nah, nanti sebagian kita akan tindak lanjut, kebanyakan tindak lanjut kita pemusnahan yang impor nih. Kemudian yang lokal ada beberapa yang kita retur untuk diurus nomor izin edarnya oleh produsen gitu. Kita cari sumbernya ya, satu
ada yang dari sales yang datang freelance yang menawarkan mungkin ya, yang menjual. Kemudian ada juga pemilik barang yang membawa langsung nih dari Malaysia untuk dijual di sini gitu ya. Nah ini kan satu yang salah ya, kalau misalnya belanja ke sana untuk keperluan pribadi itu nggak masalah ya. Kita punya peraturan barang tentengan gitu, itu diperbolehkan. Tapi kalau misalnya dibawa ke sini untuk diperjualbelikan, ya itu praktek yang salah sebenarnya. Kalau mau diperjualbelikan harus proses ekspor impor Cukai gitu. lagi.